Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sosiologi Channel, kali ini Sosiologi Channel akan ikut berkontribusi dalam menganalisis tentang kasus terbaru, yakni Holy Wing yang lagi menjadi sorotan publik. Ya. Jadi Holy Wing ini menjadi sorotan publik karena dianggap meresahkan. Nah, ini saya mengambil gambar semacam jargon di sini, ya, meresahkan. Ada sebuah Holy Wing yang pernah menulis meresahkan, dan ia akhirnya meresahkan juga. Akhirnya meresahkan karena salah satu ajakannya menuliskan ajakan yang dianggap mengganggu. Ya, ini adalah salah satu ajakan yang dianggap mengganggu umat beragama. Jadi Holy Wing memberikan minuman keras ya di sini ya, gratis pada orang yang bernama Muhammad dan Maria. Jadi siapa pelanggannya yang punya nama Muhammad dan Maria akan diberi minuman gratis. Dan minuman di sini adalah minuman keras ya, sehingga ini memicu kalau bisa dikatakan kemarahan ya, kemarahan umat ya, yang awalnya adalah umat Islam dan akhir-akhir ini juga umat Nasrani kalau nggak salah juga mulai angkat bicara ya, karena di sini melibatkan dua agama besar ya, yaitu adalah agama Islam dan agama Nasrani ya. Maksudnya adalah Kristen. Nah, cuma memang di sini sosiologi ingin menganalisis lebih empiris ya, seperti apa, kenapa kok ini memicu kemarahan gitu ya. Jadi lebih pada kenapa kok memicu mungkin kemarahan atau bisa jadi keresahan. Mungkin sekarang masih keresahan ya, keresahan karena Holy Wing pertama minta maaf ya, dan salah satu pemegang sahamnya juga giat untuk menjelaskan sehingga lebih ke arah keresahan ya. Dan mereka tim kreator yang membuat meme ini ya, ini membuat unggahan ini juga sudah ada ditangani oleh lembaga yang berhak untuk menangani ini, sehingga umat Islam lebih pada keresahan, belum kemarahan ya, karena memang kasus ini segera ditangani. Holy Wing dan beberapa pemilik sahamnya minta maaf. Itu sebuah upaya niatan yang baik ya. Dan pihak Holy Wing juga kooperatif. Baik, ini kenapa kok memicu kemarahan ya? Keresahan baik, meresahkan. Jadi ini kalau kita kaji secara semiotiknya. Memang nama Muhammad dengan tanpa tambahan nama secara khusus itu, jadi nama Muhammad ya, dengan tanpa ada nama di belakangnya, itu memang secara semiotik merujuk pada nama spesifik ya. Agak berbeda misalnya jika Muhammad Jaki atau Muhammad siapa gitu ya, itu karena itu merujuk pada orang-orang
yang tertentu juga ya. Tapi dengan nama Muhammad ini menjadi dimaknai oleh umat Islam sebagai manusia yang agung ya, manusia yang agung. Dan ditambah lagi dengan ejaan nama yang khas ya, Muhammad double M ya. Biasanya kalau Jawa itu mungkin lebih ke arah apa ya, Muh atau MUCH, MUH, MUCH. Nah biasanya juga tidak double M ya kalau nama Jawa itu ya. Ya. Misalnya Muhammad bisa MOHAMAD atau MU ya suka. Tapi di sini biasanya tanpa double M. Jadi ini menjadi apa ya? Ini artinya bahwa umat Islam yang resah itu bisa dijelaskan, bisa dimaklumi kenapa kok mereka langsung merujuk pada nama yang agung gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya perlu kita ini ya, perlu apa ya? Ini seringkali kasus ini terjadi ya, kasus yang dianggap menyerempet ke agama ini ya. Dulu pernah ini ada nasi anjing gitu ya, nasi anjing. Nasi anjing ini sebenarnya kalau dijual di warung, dimakan di warung misalnya, mungkin nggak ada masalah ya. Mungkin pemiliknya ini ingin analog ya, misalnya ada nasi kucing, bagaimana kalau ada nasi anjing ya? Itu adalah mungkin termasuk adalah manajemen untuk membuat orang lebih ingat itu ya misalnya ya. Tapi kalau nasi anjing ini sebenarnya kalau Anda mau menjual nasi anjing di toko Anda, lalu ada orang beli, nah Anda makan mungkin nggak ada masalah. Nah, nasi anjing ini kalau bermasalah ketika apa ya? Ketika diberikan gratis ke masjid ya. Jadi ada sebagai takjil ya. Jadi misalnya ini sempat juga meresahkan umat juga ya. Karena nasi anjing dengan label ada gambarnya anjing dan tulisannya nasi anjing ini dibawa ke masjid ya. Jadi ini apa ya semacam mungkin nanti kita akan jelaskan secara sosiologis itu kenapa ya. Kenapa kok bisa apa ya dimaknai umat seperti ini kan gitu ya. Artinya bahwa pentingnya ya kita ini mendudukkan ada perkara-perkara yang sakral dan perkara-perkara yang profan. Nah ini coba kita ke analisis sosiologis ya. Jadi Emil Durkheim itu membedakan fakta sosial ada profan dan asal sakral. Sakral adalah dianggap suci, dianggap baik, dianggap apa ya, dianggap lebih ke arah ini, dianggap lebih ke arah kebaikan ya. Sementara profan itu dianggap yang lawannya dari sakral, hal-hal yang berbau duniawi itu. Nah, memang nama Muhammad dengan MUHAMMAD tanpa ini ya, tanpa ada nama di belakangnya itu mungkin itu sangat sakral, sangat sakral. Manusia yang sangat agung dan mungkin perlu dipahami oleh kita semua agar kita tidak apa ya, agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Banyak orang yang kenapa kok misalnya di agama lain nama-nama yang diagungkan itu dibuat karikatur misalnya tidak marah, tapi kenapa umat Islam kok marah ya? Jadi ini penting dipahami bahwa nama Muhammad atau Rasulullah SAW itu adalah nama yang sangat sakral, manusia yang sangat agung. Dan sebagai seorang Muslim itu harus menempatkan Allah dan Nabi-Nya itu yang utama, yang pertama. Jadi yang paling dicintai itu adalah Allah dan Rasul-Nya, baru dirinya sendiri. Nah ini yang perlu dipahami kita semua. Maka jangan sekali-kali bahwa ada main-main dengan nama yang sakral ini, yang sangat sakral ini, apalagi disandingkan dengan minuman keras gitu ya. Jadi
minuman keras itu profan, sementara nama Muhammad itu adalah nama yang sakral. Dan ya, jadi sampai kapanpun bahwa kita harus bisa membedakan mana yang sakral dan mana yang profan, dan jangan sekali-kali mencampur adukkan dunia ini, karena ini dunia yang sangat berbeda. Mencampur adukkan ya bisa mencederai, bisa melukai hati umat gitu ya misalnya. Jadi itu. Oke, nah ada juga kita bisa analisis dengan MOC ya, dengan mensinyalir adanya alienasi para pekerja. Kadang-kala ini menjadi apa ya, menjadi contoh yang bagus ya. Bagaimana mungkin pekerjanya itu ya punya agama ya, saya yakin kok punya agama juga ya, yang bekerja situ, yang membuat tulisan itu juga punya agama. Tapi mereka terasing dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Mereka dengan membuat seperti ini kan berarti tidak ada keterasingan. Iya, misalnya. Jadi kalau dia nggak terasing, mungkin agak akan berani menulis seperti itu ya. Jadi dua nama yang agung ya. Nama Muhammad adalah nama yang agung, Maria juga nama yang suci ya. Sehingga ketika seorang pekerja berani menulis seperti itu, nah ini berarti dia mengalami keterasingan terhadap agamanya sendiri, terhadap lingkungannya, bahwa di lingkungannya itu juga punya agama, dirinya sendiri, lalu lingkungannya, keluarganya, anaknya juga punya agama, kan gitu ya. Nah ini pentingnya apa ya? Makanya pentingnya kalau misalnya dinas instansi itu ya perlu ada siraman rohani ya, mendatangkan pengajian, mendatangkan itu agar tidak teralienasi, sehingga nanti pekerja ini bisa fokus, kreatif tapi tidak bablasan. Iya, kreatif tapi tidak apa ya, tidak kebablasan, tidak melampaui batas dan tetap terarah. Pentingnya mereka misalnya 1 bulan sekali ada pengajian, sehingga mereka itu paham kan gitu ya. Nanti ini ada rambu-rambunya kan gitu ya. Nah ini jadi ya memang seperti yang dikatakan Mark, bahwa manusia kebanyakan teralienasi dari agamanya sendiri, terasing dengan agamanya sendiri. Ya ini ya karena memang bisa jadi karena minimnya pengetahuan agama dan kurangnya giat untuk apa ya, giat untuk mempelajari agamanya, dan ya tidak apa ya, kurang menghadiri majelis taklim, majelis ilmu. Nah, di situ mungkin. Baik, lalu dari sisi Adorno dan Durkheim dengan industri budaya, ini bisa kita analisis juga bahwa memang ada kesengajaan ya, ada kesengajaan mengintegrasikan konsumennya dari latar budaya tertentu. Jadi ini saya kira tidak tanpa sengaja, tapi disengaja, dalam arti dari keterangan salah satu pemegang sahamnya mengatakan bahwa nama ini yang paling banyak gitu ya, yang banyak, konsumen yang paling banyak. Ya, sehingga ini ada upaya untuk mengintegrasikan konsumennya dari latar budaya tertentu. Mungkin ini bisa debatable, apa betul bahwa dengan nama Muhammad ini paling banyak itu ya. Karena Pak, karena minuman keras adalah haram ya misalnya. Tapi kok konsumennya katanya banyak ya. Sehingga dibuat tagline seperti itu ya. Oke, baik. Jadi memang kapitalisme yang akhir ini, kapitalisme yang luar biasa ini memang mengkaburkan ya, banyak mengkaburkan sakral dan profan, agama dan hiburan. Ini dicampur adukan ya, sehingga untuk apa? Untuk komersial, untuk keuntungan gitu ya, misal. Ini mungkin tidak hanya kasus ini, tadi beberapa kasus banyak juga yang sebenarnya lebih mengarah ke industri budaya. Mereka mengintegrasikan konsumennya dari latar belakang agama tertentu karena mereka punya produksi yang banyak, dan siapa yang mengkonsumsi ini kan gitu ya. Sehingga orang-orang dari latar belakang coba dimobilisasi kan gitu ya. Dan mobilisasi yang paling tepat adalah budaya kan gitu, karena dia masuk ke dalam apa ya, pikiran orang ya. Kan seperti itu. Jadi kapitalisme lanjut memang
yang penting uang gitu ya, yang penting uang ya, sehingga ya ini harus artinya ada keberanian untuk ya usaha-usaha, tapi juga jangan lupa agama itu ya. Agama ini tidak bisa dipermainkan ya. Agama apapun ya tidak boleh dipermainkan, apalagi demi untuk komersial kan gitu ya. Karena yakinlah bahwa ketika mempermainkan agama maka akan dipermainkan nasibnya sendiri kan gitu ya. Oke, jadi ini adalah ada analisis Ibnu Durkheim, ada Marx dan ada Adorno dan Horkheimer seperti itu. Nah, mungkin mungkin kita akhiri juga dengan ada kasus sebenarnya yang mungkin bisa diambil pelajarannya. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu sangat dekat juga dengan ini ya, dengan orang-orang yang katakanlah pemabuk ya. Dulu ada orang namanya Nuaiman bin Amr, ini suka mabuk ya, suka mabuk di depan umum, sehingga Nuaiman ini sering dihukum ya. Jadi jelas ya, hukumannya bagi para pemabuk yang mabuk di depan umum yaitu dicambuk ya. Nah, Nuaiman bin Amr ini karena selalu seringnya dia mabuk dan seringnya dia dihukum cambuk itu ya. Nuaiman ini adalah sahabat ya, sahabat. Tapi karena melihat Nuaiman ini kok tetap walaupun dihukum kok tetap mabuk terus gitu ya. Jika sahabat itu sempat mengutuk Nuaiman, sahabat itu karena saking jengkelnya itu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegur sahabat yang mengutuk Aiman. Memang tidak boleh mengutuk karena Nuaiman sudah menjalani hukuman. Maka ini pentingnya bahwa kasus Soliming ini juga pentingnya untuk untuk diserahkan ke pihak yang berwajib ya, untuk diproses selanjutnya ya, seperti itu. Nah, artinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat yang lain untuk mengutuk Nuaiman bin Amr dengan mengatakan apa? Bahwa Nuaiman itu sangat mencintai Allah dan Rasulnya gitu. Jadi itu yang membuat sahabat jadi Nuaiman itu ternyata juga mencintai Allah dan Rasulnya. Nah itu. Nah artinya di sini bahwa pelajaran penting bahwa orang-orang yang suka mabuk ini ya memang harus dihukum ya sesuai dengan hukuman yang berlaku. Tetapi juga tetap harus dirangkul ya, dirangkul dalam arti didekati ikatan. Jadi Rasulullah ini mencoba untuk secara sosiologis membangun ikatan sosial yang luar biasa kepada orang-orang yang mungkin juga yang menyimpang seperti Nuaiman ini. Dan Nuaiman ini memang tidak hanya sekedar mabuk ya, tapi sering membuat Rasulullah tertawa ya. Jadi kebiasaan Nuaiman bin Amr itu ketika ada pedagang misalnya pedagang madu atau apa yang mungkin tidak laku ya, itu sering pedagang ini seolah-olah Nuaiman ini membeli madu misalnya. Lalu sama pedagangnya ini madu itu diserahkan ke Rasulullah. Nah, Rasulullah si pedagang mengatakan ini dari Nuaiman. Berarti ini adalah hadiah dari Nuaiman. Dan ya Rasulullah dianggap itu adalah hadiah kan gitu ya. Nah, ternyata ketika pedagang itu minta uang ke Nuaiman, ternyata enggak, Nuaiman belum minta Rasulullah. Jadi pedagang itu diantarkan ke Rasulullah untuk meminta uang gitu ya. Lalu Rasulullah bersabda, "Loh, bukankah ini Nuaiman memberikan hadiah?" Nuaiman bilang, "Iya, saya memberikan hadiah, tapi saya nggak punya uang Rasulullah." Gitu. Sehingga Rasulullah ya senyum juga ya Rasulullah melihat, iya seperti ini. Jadi Nuaiman ini sudah sering mabuk dan dihukum, tapi juga, iya, saya juga berani ya istilahnya ya, artinya bahwa memang Rasulullah itu manusia yang sangat agung ya, yang dengan siapa aja bisa, bahkan dengan pemabuk aja sangat dekat ya. Jadi duduk bersama.
dengan orang-orang yang apa ya, dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya, orang miskin. Ini sangat sangat luar biasa. Padahal Rasulullah ini juga luar biasa. Rasulullah juga penguasa, ya, secara politiknya, dan juga seorang nabi dan rasul. Nah, tetapi beliau tetap apa ya, bisa egaliter, ya, bisa egaliter, dan ini yang membangun ikatan sosial yang kuat, ya. Karena apa? Kalau Nuaiman ini harus dirangkul, harus didekati, karena apa? Supaya dia punya kekuatan untuk melawan bisikan-bisikan setan ini, ya. Ya, kalau misalnya Nuaiman ini dihindari lalu dikucilkan, kan dia akan apa ya, lebih mudah digoda oleh setan gitu, ya. Oke. Jadi ini adalah pelajaran kuat baik dari Rasulullah, bahwa Rasulullah juga menjalin kedekatan, ikatan sosial yang kuat dengan orang yang suka mabuk, dan Rasulullah juga melarang sahabat yang lain untuk mengutuk Nuaiman, ya, karena dengan alasan bahwa Nuaiman ini juga sangat mencintai Allah dan Rasulullah, karena beliau adalah juga sahabat, ya, sahabat Nabi, ya. Dan juga sudah dihukum, ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan kenapa tetap dijalin ikatan yang kuat, ya, agar tidak larut-larut, istilahnya tidak menyimpang lebih lanjut, agar tidak teralienasi lebih lanjut, tidak marginal lebih lanjut, sehingga artinya bisa dinasihati. Dan walaupun Nuaiman ini juga sering membuat kesal, dalam arti membuat kesal sahabat juga, dan juga membuat tertawa Rasulullah. Jadi kebiasaan Nuaiman adalah membeli lalu diberikan ke hadiah ke Rasulullah, tetapi ketika ditarik uang ternyata Rasulullah disuruh bayar, ya, disuruh bayar sendiri. Demikian jadi untuk analisis pertama, ya, kasus Holy Wing ini, jadi bisa menjadi pelajaran kita bersama bahwa perlu hati-hati dan juga perlu keadilan dalam hal ini, sehingga tidak saling menyakiti, mungkin sementara itu, dan terima kasih. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.